Selamat hari Minggu teman-teman, selamat hari Minggu kakak GSM. Kali ini kita beribadah seperti biasa, walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Laskar Kristus, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Ayo adik-adik, kita semangat, kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, tetap semangat kan? Yuk kita puji Tuhan. Depan
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari Sabat. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Adik-adik yang hebat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah lagi ya Bapa dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu ya Bapa, semuanya ya Tuhan,
boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau ya Bapa dengan pujian-pujian kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa, agar setiap firman-Mu yang kami sampaikan Bapa boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Efesus. Dan tema kita hari ini yaitu anak sopan disayang Tuhan. Itu ya adik-adik, tema kita hari ini. Jadi sesuai dengan isi firman Tuhan kita hari ini, yaitu bahwa Tuhan menginginkan kita itu menjadi anak-anak yang baik ya adik-adik, anak yang sopan, tidak berkata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Adik-adik, terutama nih yang kelas kecil, adik-adik pasti suka kan namanya es krim, coklat, pasti adik-adik suka, atau permen, pasti suka. Kenapa adik-adik suka permen, coklat, es krim itu? Ya karena itu semua rasanya karena manis ya adik-adik ya. Ya begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu suka dengan anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut, yang baik. Nah, Tuhan senang dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi adik-adik semuanya, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja ya adik-adik, jadilah kita anak yang sopan. Saat kita bermain di luar bersama teman-teman kita, kita tidak mengejek atau merendahkan teman kita atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebagai kita anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi anak yang baik ya adik-adik, anak yang penuh dengan sopan santun ya adik-adik. Begitu juga dengan kita kalau di rumah ya, sama mama, sama papa, atau sama adik, sama kakak, abang. Nah, kita nggak boleh nih marah-marah sama adik kita, atau kita mau sesuatu dari orang tua kita, atau kita lagi disuruh, kita nggak boleh marah-marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya adik-adik. Jadi kalau kita misalnya butuh apa,
kepada orang tua kita. Kita harus meminta tolong. Boleh kita minta tolong sama orang tua kita. Ma, tolong dong bantuin saya mengerjakan PR misalnya ya. Adik-adik nggak boleh tuh marah-marah sama orang tua kita. Kan kadang kita suka kesel ya, marah gitu sama mama, papa, atau kakak, abang. Mungkin kita disuruh-suruh atau apa, kita marah. Itu tidak boleh ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang semuanya itu sopan. Jadi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan dimanapun kita berada ya adik-adik. Kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain dimanapun kita berada, gitu ya adik-adik. Karena anak-anak yang baik itu, yang sopan itu, Tuhan senang, Tuhan suka. Jadi kakak mau bertanya nih adik-adik, apakah adik-adik suka mengucapkan kata-kata kotor di luar saat bermain atau di rumah, mengejek teman, terus mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang kasar gitu. Apakah pernah adik-adik mengucapkan kata-kata seperti itu? Nggak boleh ya adik-adik, kita tidak boleh seperti itu. Kalaupun kita di luar saat bermain mendengarkan orang lain berkata seperti itu, kita tidak boleh membalasnya adik-adik ya. Kita harus tetap menjadi anak yang baik, yaitu tetap mengeluarkan kata-kata yang baik ya adik-adik. Kakak percaya semua adik-adik GKPS Tambun adalah anak-anak yang baik. Karena kalau kita suka berkata-kata kotor gitu, suka mengeluarkan kata-kata marah, kata-kata kasar gitu, Tuhan gak senang, Tuhan marah adik-adik. Masa anak Tuhan rajin beribadah, pintar memuji Tuhan, rajin berdoa, tapi kita masih tidak sopan gitu kan, masih suka mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar ya adik-adik. Tuhan gak suka, Tuhan marah. Nanti Tuhan tidak memberkati kita kalau kita masih menjadi anak-anak yang seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini boleh kita jadikan pelajaran buat kita saat kita dimanapun berada, bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, oh iya, saya harus menjadi anak yang baik, anak yang sopan. Nanti ada orang tua lagi berbicara, misalnya kita mau lewat, adik-adik nggak bisa asal menyelonong aja lewat. Kita harus sopan ya adik-adik. Kita bisa bilang, permisi bu, saya mau lewat, gitu ya adik-adik. Itu harus dibiasakan ya adik-adik. Jangan asal lewat aja, itu namanya nggak sopan. Karena orang tua lagi berbicara, tapinya kita asal lewat aja ya adik-adik. Jadi adik-adik harus menjadi anak yang sopan.
Dan lagi adik-adik, kalau kita mempunyai salah juga saat kita bermain atau di rumah kita melakukan kesalahan, kita nggak boleh marah atau ngeyel gitu istilahnya ya, tapi kita harus meminta maaf ya adik-adik. Saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, kita wajib minta maaf ya adik-adik, karena itulah yang Tuhan ajarkan untuk kita anak-anaknya gitu ya adik-adik. Jadi saat orang lain juga menolong kita atau memberikan kita sesuatu, kita juga harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kita mengucapkan kata terima kasih sama orang yang telah memberikan kita sesuatu atau menolong kita gitu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang sopan, yang baik, yang manis, terus anak-anak yang ramah. Karena anak-anak yang seperti itu Tuhan senang. Jadi kita harus seperti firman Tuhan ini tadi ya adik-adik, kita harus bisa dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, jadilah kita menjadi anak-anak yang baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan melalui firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Jadi itu tadi kata-kata yang bisa kita ucapkan sehari-hari saat kita dimanapun berada ya. Kita bisa dengan mengucapkan kata minta tolong, permisi, terima kasih, maaf gitu ya adik-adik. Jadi untuk firman hari ini kita udah tahu ya adik-adik apa yang diajarkan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini ya. Apa firman Tuhan hari ini, yaitu mengajarkan bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh berkata-kata kotor atau mengeluarkan kata-kata kotor ya adik-adik, karena anak-anak yang seperti itu Tuhan tidak suka. Tuhan marah kalau kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ya, jadilah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, agar kita dimanapun kita berada nanti kita menjadi berkat bagi orang lain ya adik-adik, bagi teman-teman kita. Jadi itulah firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Adik-adik boleh melakukannya dimanapun kita berada, karena nanti juga kita akan merasakan berkat yang kita terima kalau kita menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan ya adik-adik. Jadi itulah firman Tuhan kita hari ini. Dan untuk ayat hafalan hari ini yaitu tertulis di Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itu ya adik-adik untuk ayat hafalan hari ini. Nanti ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Terus dikirim, dibikin videonya dan dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Jadi untuk firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Engkau telah membimbing kami, mengajari kami ya Bapa tentang firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, biarlah kami benar menjadi anak-anak yang membawa berkat dimanapun kami tinggal ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, kepintaran ya Tuhan, dan semangat untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pandemi ini cepat berlalu ya Bapa, agar kami bisa berkumpul beribadah bersama dengan teman-teman kami ya Bapa, karena kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua, adik-adik kami, orang tua kami semua Tuhan, dimanapun berada ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, berikan kesehatan juga ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Hanya Engkau berkati doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk kreativitas. Kreativitas untuk remaja. Tulis dan jelaskan arti kata dari tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Tulis dalam kertas HVS yang sudah dihias. Untuk kelas besar, tulis dan jelaskan arti kata dari sopan. Sopan terhadap orang tua, terhadap teman, atau sopan di depan umum. Nanti tulis juga di dalam kertas HVS yang sudah dihias. Untuk kelas kecil, tulis atau buat video bagaimana sikap sopan terhadap orang tua. Nanti hasilnya dikirim ke grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, disiapkan persembahannya, lalu sama-sama kita angkat. Kita katakan, Huberedon, Bani Harajau Ninai Bata. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita ya adik-adik. Kita berdoa, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudahin ibadah kami ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, adik-adikmu ya Bapa. Begitu dengan guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami boleh melayani Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kami boleh beribadah Tuhan, walaupun melalui online ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, adik-adik kami sekolah minggu GKP Tambun Tuhan mempunyai semangat yang tinggi untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang belum bisa beribadah Tuhan lewat online ini ya Bapa. Biarlah mereka Tuhan, apapun masalah mereka yang mereka hadapi Bapa, biarlah Tuhan yang melihat dan memberkati mereka ya Bapa, agar di minggu-minggu berikutnya Tuhan, di waktu-waktu berikutnya mereka boleh ikut ya Bapa bersama dengan teman-temannya yang lain Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan, memberkati guru-guru sekolah minggu kami ya Bapa, agar kami boleh melayani-Mu ya Bapa, melayani-Mu lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan, inilah doa kami hari ini Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.